Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Lisva Bidarahmawati. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Bunut. Baik, langsung saja ya Bu ya. Selamat siang Ibu Lisva. Selamat siang Bu Ika. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Nah Bu, kita kan akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ini ya Bu. Nah tujuannya ini kan nanti pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas supaya lebih enjoy gitu ya Bu ya. Karena sudah ada persiapannya di awal, di bagian pra ini kita sudah ngobrol banyak gitu ya Bu ya. Nah jadi Bu, pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan nanti tentunya yang akan saya tanyakan sepanjang video ini gitu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh ya, boleh. Nah Bu, untuk pembelajaran nantinya ketika Ibu masuk di kelas ini terkait modul Ibu ini, Iya. kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya buat berdasarkan modul saya ini, jadi setelah melihat video peserta didik mampu menjelaskan hubungan berbagai komponen darah dan fungsi. Setelah melihat video, peserta didik mampu menganalisis proses pembentukan darah. Setelah melihat video, peserta didik mampu mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah. Karena ini kebetulan adalah materinya mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Tentang sistem peredaran darah atau iya. sirkulasi darah ya Bu ya? Iya betul sekali. Sangat menarik tentunya. Nah baik Bu, kemudian pada area pengembangan nantinya apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik pembelajaran Ibu nantinya? Nah, jadi saya di sini saya berharap saya bisa mengembangkan dari segi keterampilan, misalkan di sistem sirkulasi yang materi yang ada di modul saya ini itu kan ada mengenai golongan darah. Jadi saya berharap nanti siswa ini mampu mengembangkan perbedaan golongan darah A, darah B, AB dan O. Seperti itu. Nanti kira-kira ada prakteknya itu Bu, ada tetes-tetes seperti Ada, itu ya? ada, Bu. Luar Ya, biasa seperti menarik itu. sekali ya Bu ya? Ya betul. Oke. Nah Bu, kemudian pembelajarannya nanti menggunakan model pembelajaran apa Bu? Nah, kebetulan di sistem sirkulasi ini saya menggunakan mode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke, berarti kalau Ibu menggunakan PBL, tentu sintak-sintaknya nanti akan tampak gitu ya Bu ya di pembelajaran Ibu nantinya. Betul Bu. Oke. Nah baik Bu, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengajar nantinya di kelas? Nah, jadi saya di sini nanti saya menggunakan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Oke, nah bisa diceritakan Bu seperti apa Ibu membagi diferensiasi proses ini di pembelajaran anak nantinya? Nah, saya nanti akan membentuk kelompok. Nah, kelompok ini saya bagi berdasarkan tahapan pemahaman anak dari kelas 11-1 sesuai yang di modul ini nanti. Oke, berarti dibagi kelompok berdasarkan Pemahaman, ya. Luar biasa. Nah, baik Bu, penilaiannya Bu. Nah, untuk penilaian ini, penilaian apa saja nanti yang akan Ibu gunakan di kelas di pembelajaran tentang sirkulasi darah ini nanti? Nah, jadi penilaian yang saya ambil ini karena kebetulan kan PBL. Nah, jadi penilaiannya itu ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Lengkap berarti ya Bu ya, ketiga komponen penilaian Ya, ada. betul sekali. Oke, nah Bu, ini nanti pembelajaran Ibu nanti di kelas ini itu sasarannya untuk kelas berapa dan kapan waktunya itu? Sasarannya insya Allah di kelas 11-1 dan dilaksanakannya insya Allah besok pagi. Baik Bu, besok kita akan masuk ke kelas, kita akan melaksanakan observasi pada jadwal yang telah Ibu sebutkan tadi ya Bu, berarti Iya. besok ya? Iya, betul Bu. Oke, saya juga akan melihat nanti hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya. Semoga saya doakan Ibu berjalan dengan lancar. Amin. Terima Terlaksana kasih Bu. semuanya seperti Iya, itu, mudah-mudahan memang Bu, ya. betul-betul terlaksana sesuai dengan modul yang sudah saya buat ini Bu. Baik, amin. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sampai berjumpa nanti di Iya, kelas. sama-sama. Kita melaksanakan observasi ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik. Sama.
makan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Iko. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darahnya ya. Nah, jadi itu ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan. Oh iya, ada. Darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasukkan bensin, gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Dokter akan menanyakan riwayat alergi dan transfusi sebelumnya. Kesan selama belajar biologi adalah banyak ilmu yang didapat dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Sedangkan pesan dalam pembelajaran biologi kepada guru yang mengajar adalah semoga guru lebih banyak memberikan pembelajaran yang berbasis praktik langsung. Praktek ya. Oke, jadi itulah tepuk tangan dulu untuk Afif. Nah, jadi itu refleksi pembelajaran pada hari ini ya yang disampaikan oleh Afif. Mudah-mudahan ke depannya ya pembelajaran kita lebih maju lagi. Assalamualaikum Bu Lispa. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Perasaannya setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi di kelas, diamati bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sangat lega sekali sehingga akhirnya selesai juga. Oh gitu, lega jadinya ya Bu ya. Baik Bu, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya ini saya ingin ngobrol-ngobrol banyak lah sama Ibu terkait pembelajaran tadi di dalam kelas ketika saya sudah mengamati kegiatan observasi Ibu gitu. Boleh ya Bu, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang saya mau ada beberapa pertanyaan nih sama Ibu, boleh? Boleh ya. Oke. Nah, Bu, bisa nggak Ibu ceritakan gitu, ada tidak perbedaan ketika Ibu mengajar ketika dilihat oleh supervisor gitu sama ketika tidak ada supervisor? Perbedaannya ya Bu ya? Perbedaannya. Oh sangat ada sekali Sangat. Bu Ika, perbedaannya. Karena ketika kita tidak ada yang memperhatikan kita, itu rasanya kita nyaman-nyaman aja nih, lancar rasanya ya kan? Nah, karena tidak ada yang melihat. Oh, Tetapi gitu. ketika adanya supervisor, ini karena tidak terbiasa dilihat, maka muncullah tadi di awal itu ada rasa-rasa grogi sedikit, sehingga tadi hampir saja lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi ada perbedaannya ya Bu. Berarti kalau seperti itu besok sering-sering lah kalau gitu masuk ya Bu ya. Iya, tentunya harus sering-sering dilihat seperti itu ya. Oke. Nah Bu, bisa nggak Ibu ceritakan tadi terkait proses pembelajaran Ibu? Tadi kan sudah berjalan semuanya dari awal sampai akhir. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali nggak terkait prosesnya? Kalau menurut Ibu, nih sebelum saya berikan informasi catatan-catatan saya ketika saya mengamati Ibu tadi, bisa nggak Ibu ceritakan terlebih dahulu? Kalau menurut Ibu seperti apa tadi pembelajarannya secara full di dalam tadi seperti apa gitu? Oh, jadi saya merasakan prosesnya selama pembelajaran tadi, alhamdulillah rasanya itu sudah lancar ya Bu ya.
Nah, alhamdulillah sudah lancar sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Namun itu tadi saya agak sedikit kelupaan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran karena tadi terlalu banyak memberikan motivasi di awal-awal tadi sehingga hampir saja lupa. Tetapi hampir saja lupa ya, Bu. Bukannya lupa. Nanti kalau lupa berarti enggak termuat tujuan pembelajaran. Iya, hampir saya lupa. Namun alhamdulillah saya bisa mengendalikan itu semua. Dan di sini pun saya juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini saya pakai yaitu diferensi proses, yang mana saya membagi kelompok kepada kelas 11-1 berdasarkan tahapan pemahaman mereka. Seperti itu Bu Ika yang saya lakukan tadi. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi karena ada grogi-groginya sedikit tadi, hampir saja, bukan kelupaan ya, hampir saja tadi tujuan pembelajaran sudah berjalan, sudah ngasih motivasi, sudah ngasih semuanya, baru disebutkan kembali gitu ya, kegrogiannya tadi gitu. Nah, lanjut lagi, tadi Ibu mengatakan Ibu menggunakan diferensiasi proses seperti itu, betul. Ya. Sebelum kita ke diferensiasi, kita ke model pembelajaran dulu. Model pembelajaran yang Ibu gunakan kan kemarin ketika praobservasi Ibu sebutkan bahwa Ibu memakai PBL ya, betul. PBL. Nah, sintak-sintaknya tadi menurut Ibu sudah keluar semua kah atau seperti apa? Kalau berdasarkan versi Ibu nih, sebelum saya ceritakan ini hasil observasi saya tadi gitu. Jadi alhamdulillah dalam pelaksanaan tadi itu sintaknya itu sudah sesuai ya Bu Ika. Yang pertama kan kita sama-sama kita ketahui sintak PBL itu kan ada 5. Yang pertama tadi saya memberikan orientasi, yang kedua saya membentuk organisasi, yang ketiga membimbing, yang keempat mengasosiasikan. Iya, membimbing, mengevaluasi, dan yang terakhir itu adalah memberikan kesimpulan. Jadi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik, dan alhamdulillahnya juga siswa-siswanya sangat antusias sekali dalam pembelajaran tadinya. Seperti itu, Ika. Ya. Nah, ini masalah apa tadi ya, Bu? Model pembelajaran PBL-nya ya, sintak-sintaknya sudah terlalui tadi disebutkan seperti itu. Nah, tadi Ibu katakan diferensiasi proses. Jadi Ibu mengamati diferensiasi proses itu berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman anak gitu. Berdasarkan pemahaman anak ya Bu ya. Oke. Nah, Bu, sekarang kita berbicara masalah hambatan lah. Hambatan. Ya. Nah, jadi ketika Ibu mengajar tadi di kelas gitu kan bersama-sama, saya sudah melihat gitu prosesnya. Menurut Ibu ada hambatan tidak tadi ketika menjalankan proses pembelajaran ketika disupervisi tadi? Oh, tentu ada lah ya. Ada. Apa itu, Bu? Hambatannya itu tadi, saya agak sedikit tegang tadi itu. Nah, jadi sedikit tegang karena adanya ketegangan ini tadi, sehingga itu tadi di bagian pendahuluan itu hampir lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran itu tadi. Tapi alhamdulillah saya fokus lagi sehingga pembelajaran itu selesai sampai akhir. Alhamdulillah lancar. Jadi hambatannya berada di pendahuluan ya, ya? Betul. Di awal tadi ketika mau menyampaikan tujuan pembelajaran sudah berdoa, sudah apa, tapi hampir terlupa. Akhirnya baru disebutkan lagi bahwa tujuan pembelajaran pada hari itu. Iya, betul. Baik, Bu. Nah, terkendala masalah grogi gitu ya, nervous gitu, biasanya tidak diamati, enjoy aja. Itu biasa kan Bu terjadi. Kadang teman-teman kita ini yang sedang PPG piloting kan mengambil video UKIN ketika tidak direkam gitu, biasanya lancar-lancar aja ya kan, luar biasa. Tetapi ketika direkam bisa tiba-tiba blank, bisa tiba-tiba keliru, manusiawi lah ya, terjadi seperti itu. Nah, baik Bu, masalah hambatan tadi sudah Ibu ceritakan. Kira-kira kalau Ibu sudah mengetahui hambatannya tadi seperti itu gitu kan, kendalanya seperti itu, grogi gitu intinya. Nah, kira-kira ada nggak solusi supaya kedepannya nih ketika Ibu disupervisi sudah tidak ada grogi-grogi itu lagi gitu? Kira-kira apa solusinya gitu? Kalau menurut saya sih, karena ini kan kita belajar nih, mengajar, ya kan? Apalagi nanti adanya supervisor yang datang gitu, kita nggak tahu untuk memperhatikan kita, seperti adanya pengawas nanti kan. Nah, jadi solusi kalau menurut saya itu
saya harus sering-sering minta disupervisi. Harus sering-sering. Iya, harus berarti ya. sering-sering. Oke. Nah, jadi selain disupervisi di sini untuk menambah pengembangan diri saya, jadi dapat melatih mental saya sehingga nanti untuk kedepannya grogi saya ini hilang nantinya seperti itu, Wika. Oke. Ini karena grogi itu tadi karena tidak terbiasa dilihat. Biasa iya. mengajar tapi tidak biasa betul. dilihat, Iya. diperhatikan dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, karena kita kan Ditunggu, ya. hanya sekali-sekali aja kan. Nah, Iya betul. Nah besok lain kali berarti keberadaan rekan sejawat di Nah, kelas itu perlu perlu. kita galakkan untuk melihat, untuk menilai kan Iya. kemampuan kita mengajar, kurangnya, lebihnya seperti itu. Iya. Nah menanggapi obrolan kita ini, Ibu sudah mengutarakan tadi cerita pengalaman Ibu ketika mengajar, ketika saya supervisi seperti itu. Lalu Ibu juga sudah mengutarakan hambatannya dan Ibu juga sudah menceritakan solusinya gitu. Berarti solusinya apa? Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Nah, sekarang saya akan bercerita hasil dari observasi saya mengamati Ibu tadi. Oke, Supaya ya. Ibu tahu kan? Iya. Seperti itu. Kalau pandangan dari Ibu beda misalkan Beda. pandangan dari saya, nah itu penting. Penting ya kan, sekali itu sebagai, untuk menambah pengembangan diri saya. iya, Seperti betul. itu. Nah, Bu, jadi kalau berdasarkan catatan saya ya Bu, Ibu mengajar tadi dari awal sampai akhir, tujuan pembelajaran di bagian awal memang tadi hampir sedikit terlupa karena mau masuk di kegiatan inti pas baru Ibu sebutkan seperti itu. Itu tadi Ibu katakan itu karena efek grogi seperti itu ya. Kalau masalah model pembelajaran PBL, nah ini sudah luar biasa. Saya salut sama Ibu. Dari kelima sintaknya itu memang betul-betul terlihat jelas, terstruktur gitu kan, urut gitu dari satu pindah lagi ke sintak satu lagi, pindah sintak satu lagi, dan sintak-sintak yang Ibu lakukan itu tadi tidak memberatkan siswa gitu kan, pindah habis ini begini, habis ini begini, tetapi siswa tetap merasa enjoy enjoy dari wajahnya ketika melihat video yang Ibu tampilkan. Itu luar biasa semangatnya saya lihat kan, banyak yang bertanya, oh jadi gitu ya Bu, sistem peredaran darah kita Bu, seperti itu. Nah, jadi saya lihat seperti itu tadi senang gitu, anak-anak aktif gitu karena Ibu menggunakan media juga di dalamnya. Masalah diferensiasi tadi, strategi Ibu pakai diferensiasi proses. Nah betul sekali yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah menggunakan diferensiasi proses berdasarkan kemampuan pemahaman siswa gitu ya Bu. Jadi bukan hanya sekedar dari kesenangan siswa belajarnya misalkan audio visual, bukan hanya berdasarkan itu, tetapi dikelompokkan berdasarkan pemahamannya, kemampuannya. Luar biasa sekali Bu. Saya juga jadi banyak belajar ini dari Ibu, melihat seperti itu tadi kan, melihat antusias siswa gitu, cara pembawaan Ibu yang tenang seperti itu poin plus lah ketika supervisor melihat hasil belajar mengajar di kelas Ibu ini tadi. Alhamdulillah ya. Dan tadi juga saya lihat di bagian akhir ketika anak menyimpulkan seluruh pembelajaran, saya lihat antusiasnya luar biasa gitu kan, hampir berebut. Dan Ibu bisa juga mengakalinya gitu ya kan, mencari solusinya. Ibu ambil tadi dari bagian barisan sini, kelompok sini, Ibu ambil, jadi memang rata seperti itu. Berdasarkan per kelompok. Iya, betul. Jadi ada perwakilannya masing-masing menyampaikan kesimpulan yang didapatkan pada pembelajaran Ibu hari ini. Jadi luar biasa Bu Lispa, kegiatan seperti ini, supervisor ke kelas seperti itu, sering mengadakan coaching supervisi akademik seperti ini, saling bertukar pikiran, lalu kita saling menyampaikan pendapat, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu kan. Saya harapkan hal-hal seperti ini sering kita laksanakan. Memang harus wajib ini kita laksanakan. Oke, karena memang luar biasa efeknya ya. Efeknya luar biasa. Tahu kelebihan, kekurangan kita seperti itu. Jadi ternyata bahwa coaching itu bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi mencari potensi apa yang lebihnya dari Ibu, seperti ketenangan Ibu dalam membawakan pembelajaran di kelas, kreatifnya Ibu dalam menggunakan media seperti itu. Biasanya kan kalau sirkulasi darah itu, peredaran darah tadi kan materi Ibu. Kalau misalkan hanya menjelaskan di papan tulis gitu secara tradisional, kadang anak tidak bisa membayangkan contoh-contohnya secara kontekstual kan? Iya, betul. Tapi tadi Ibu menggambarkan dari video memang darah itu mengalir
ya kan Bu, nampak aliran darah terjadi dalam tubuh. Iya. Itu memang luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi Alhamdulillah. pengintegrasian teknologi di dalamnya sudah mumpuni lah, seperti itu ya Bu Lispa ya. Oke. Oke, jadi sampai di sini saja coaching supervisi akademik kita. Terima kasih atas partisipasi Ibu, atas kemauan Ibu untuk dari awal melaksanakan pra observasi sampai saya masuk ke kelas, itu kan melihat Ibu mengajar sampai juga akhirnya kita di pasca observasi untuk saling memberikan pendapat, untuk menggambarkan potensi Ibu yang saya lihat seperti itu. Sangat luar biasa. Terima kasih ya Bu Lispa Iya, ya. sama-sama Bu Ika. Terima kasih. Sehat selalu ya Bu. Iya, terus.